Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin aku, izin memperkenalkan diri dulu. Jadi, halo, aku Marizah Damayanti Wicaksana, perwakilan dari Epicentrum Camp 2024 yang, kali ini akan menemani kalian semua yang menonton video ini, di edisi materi UAS, Epic Gizi di kelas Epidemiologi gitu. Mungkin boleh next saja. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang akan aku bahas malam ini atau pada kali ini, yaitu yang pertama itu dietary assessment, yang kedua ada nutri survey, kemudian juga ada penyakit terkait gizi dan juga gizi seimbang. Nah, ini bukan seluruh materi UAS. Aku ulangi ya, ini bukan seluruh materi UAS. Aku hanya menyajikan di sini materi-materi yang menurut aku penting dan yang kemungkinan besar akan keluar di ujian menurut pengalaman aku ya, menurut pengalaman aku tahun lalu gitu. Nah, untuk, materi-materi yang sifatnya hafalan, itu juga nggak akan aku bahas terlalu lanjut, karena itu merupakan hafalan. Nah, di sini aku akan bahas yang lebih ke pemahaman aja gitu, dan yang, hal-hal yang menurut aku penting gitu untuk sampaikan. Oke, kalau misalkan aku kecepatan mungkin boleh di, rewind aja gitu videonya kalau ini merupakan video ya. Dan juga kalau misalkan ada yang kebingungan, ada yang masih bingung gitu, bisa banget untuk di, komentar aja di bawah video ini gitu. Nanti akan kita bantu untuk, menjawab. Oke, mungkin boleh kita, lanjut. Nah, kita mulai ke pertama ke dietary assessment. Nah, jadi, ini merupakan pengertian dietary assessment mungkin bisa dibaca aja. Nah, intinya itu adalah dia menilai asupan zat gizi dan mengevaluasi asupan zat gizi sebagai cara penilaian status gizi secara tidak langsung. Garis bawah, penilaian status gizi secara tidak langsung ya. Nah, untuk, bagiannya seperti ini, jadi dia dietary assessment ini ada tidak langsung dan langsung. Ada indirect dan direct. Nah, ini kita akan bahas satu-satu. Nah, ini ada survei tidak langsung atau indirect, ini di tingkat nasional. Nah, ini ada neraca bahan makanan atau food balance sheet. Food balance sheet-nya ini, jadi untuk definisinya mungkin bisa dibaca, dan untuk poin pentingnya ini yang akan aku sampaikan tuh dia, menyediakan data ketersediaan pangan nasional dan dapat digunakan untuk perhitungan ketersediaan pangan per kapita per tahun gitu. Aku nggak bakal bahas lebih lanjut karena, biasanya sih ini, kurang dikeluarkan ya di ujian. Nah, mungkin kalian pemahamannya aja, mungkin neraca ini dia, bener-bener gambaran kasar, dia bentuknya atau sifatnya itu agregat ya, karena dia, makanya karena agregat dia tidak dapat digunakan untuk menentukan status gizi masyarakat negara wilayahnya ini. Karena dia merupakan gambaran kasarnya aja gitu. Dan dia dapat digunakan untuk menentukan kebijakan dan juga untuk memperkirakan pola konsumsi yang perubahan di masyarakat. Nah, ini merupakan contoh tabelnya dari, neraca bahan makanan ya. Jadi ada tahun-tahun tertentunya, kurun waktu tertentunya, dan juga ada makanannya apa aja gitu. Oke, mungkin boleh next. Nah, ini di tingkat rumah tangga. Tadi kan tingkat nasional, sekarang tingkat rumah tangga dan ini masih tidak langsung ya, ini masih tidak langsung. Nah, untuk food count ini, yang pertama ini food account, jadi dia ini intinya dia adalah mengetahui jumlah makanan yang dikonsumsi dalam skala rumah tangga dengan asumsi, satu rumah tangga itu dia mengonsumsi hal yang sama gitu ya. Jadi semua anggota rumah tangga ini, sangat terbiasa untuk mengkonsumsi hal yang sama dengan makanan yang dibeli dan diolah di dalam dapur keluarga tersebut gitu. Nah, jadi, untuk, metode ini itu dia mengidentifikasi jumlah makanan yang dikonsumsi, garis bawah, individu dalam rumah tangga menurut apa yang disediakan, garis bawah, bold ya, dan bukan menurut apa yang sering dikonsumsi di luar rumah. Jadi dia benar-benar terbatas pada apa yang ada di dalam rumah tangga tersebut, gitu. Nah, mungkin kita bisa next, ini ada inventory method atau logbook method. Nah, ini merupakan penghitungan semua persediaan makanan. Jadi, persediaan makanan si rumah tangga itu dari awal sampai akhir survei. Jadi seperti cash flow, tapi ini food flow ya, food flow. Jadi dia apa yang diterima, dibeli atau dimasak sendiri dan juga yang terbuang, tersisa dan busuk atau diberikan pada orang lain, baik itu orang lain atau binatang peliharaan ya, atau maksudnya dibuang gitulah. Nah, disingkirkan dari rumah tersebut itu masuk ke dalam inventory method ini gitu. Jadi datanya atau catatannya itu harus lengkap apa yang masuk dan apa yang keluar gitu. Nah, ini dilakukan oleh petugas atau responden yang terlatih gitu. Nah, untuk household food record ini sebenarnya dia mirip dengan food account ya. Jadi dia mencatat makanan juga yang dikonsumsi oleh semua anggota keluarga, tapi bedanya dengan food account dia juga
menghitung makanan diperoleh dari luar atau dikonsumsi di luar rumah. Kalau food account tadi kan cuma terbatas di dalam rumah tangga itu aja. Kalau household food record ini dia juga menghitung apa yang didapat di luar rumah. Nah, mungkin by the next. Nah, masuk kita ke survei langsung. Nah, ini yang akan aku bahas lebih banyak. Jadi ini ada dua macam ya, ada retrospektif dan juga ada prospektif. Nah, diingat lagi nih materi studi desain EPIK-nya gitu ya. Maksud dari retrospektif apa dan juga dari prospektif apa gitu. Nah, dalam lingkup ini, dalam lingkup gizi ini, jadi dia kalau yang retrospektif, dia mempelajari kebiasaan asupan makanan individu atau kelompok di masa lalu selama periode waktu tertentu. Macamnya ada apa aja? Metodenya ada 24 hour recall, telephone recall, dietary history, food frequency, and semi-quantitative food frequency questionnaire. Dan untuk yang prospektif, dia seperti namanya, dia memungkinkan untuk memprediksi asupan makanan individu atau kelompok di masa depan karena dia perspektif ya. Jadi dia dapat memproyeksikan asupan makanan individu atau kelompok di masa depan berdasarkan status gizi mereka saat ini atau status asupan mereka saat ini gitu. Makanya ini dibilang sebagai prospective methods. Ini ada apa aja? Ada weight food record, ada food diary, dan juga ada duplicate portion analysis. Kita nggak bahas semuanya, kita cuma bahas beberapa aja yang keluar di materi dan juga dibahas di mata kuliah ini sebelumnya gitu. Pertama ada food record. Jadi poin pentingnya aja, dia seperti biasanya mencatat jumlah makanan dikonsumsi, tapi dia membutuhkan URT atau ukuran rumah tangga atau ukuran standarnya. Jadi URT itu misalkan satu butir telur gitu, itu URT. Satu potong paha gitu, misalkan paha ayam gitu, nah itu URT gitu. Nah, dia juga bisa dalam menimbang langsung dalam ukuran berat gramnya dalam periode tertentu, misal 2 sampai 4 hari, termasuk cara persiapan dan pengolahan makanan tersebut gitu. Jadi food record ini dilakukan oleh si responden, pencatatan ini dilakukan oleh responden karena kan apa yang dia makan dan dia minum setiap kali itu sebelum dia makan dan minum dia um, dibandingkan dulu, ditimbang dulu, dibandingkan dulu gitu ya, termasuk cara persiapan dan pengolahan makan tersebut gitu. Kan ribet ya, makanya dibutuhkan responden yang berpendidikan dan memiliki motivasi serta komitmen tinggi. Nah, ini ada food waging, jadi ini mirip dengan food record, jadi dia sangat mirip gitu ya. Kemudian dia di metode penimbangan makanan, dia dilakukan oleh responden atau petugas, di mana dicatatkan yang dikonsumsi selama responden selama 1 hari gitu. Nah, ini biasanya berlangsung beberapa hari tergantung dari tujuan dan penelitian dan tenaga tersedia, dan dia sama seperti food record juga, dia membutuhkan responden yang berpendidikan dan memiliki motivasi serta komitmen tinggi. Tuh, mungkin boleh next kita ke contoh soal. Untuk mengestimasi intake zat gizi yang sebenarnya pada seorang individu yang berpendidikan tinggi dan mempunyai motivasi baik, metode dietary assessment yang dapat digunakan untuk mendapat informasi ini adalah kata kuncinya individu yang berpendidikan tinggi dan mempunyai motivasi baik gitu. Tadi udah kita bahas, langsung aja kita masuk ke jawaban yaitu food record and waging. Nah, kenapa? Karena seperti yang aku bilang tadi, dia membutuhkan responden pendidikan tinggi, dia memiliki motivasi atau komitmen tinggi karena metodenya bergantung pada pencatatan mandiri responden, di mana responden sebelum makan, sebelum masak itu harus nimbang dulu, harus dicatat gitu ya. Jadi membutuhkan komitmen gitu. Nah, ini selanjutnya ini dari study method ini nggak akan aku bahas, mungkin bisa dibaca aja karena dia jarang keluar ya. Nah, ini kekurangannya dari study method. Nah, kita masuk ke 24 hour recall. Ini yang sering keluar gitu ya. Nah, dia prinsipnya itu adalah prinsip dia melakukan pencatatan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Karena dia respektif ya, jadi 24 jam yang lalu. Makanya dia sangat mengandalkan ingatan responden. Nah, jadinya nanti kayaknya juga ada di bagian kekurangan gitu ya. Nanti kita bisa lihat aja nanti. Nah, jadi si responden diminta untuk menceritakan semua yang dimakan dalam 24 jam yang lalu atau kemarin dalam bentuk apapun. Nah, ini yang penting. Dalam menaksir atau memperkirakan dalam ukuran berat gram, ya, jadi nanti akan dikonversi ke dalam ukuran berat gram ya si makanan-makanan ini. Nah, pewawancara akan menggunakan berbagai alat bantu seperti contoh ukuran rumah tangga (URT), piring gelas sendok,
dan lain-lain, atau model dari makanan tersebut atau food model. Atau bisa juga dipakai, mungkin, kita juga sering pakai juga di mata kuliah ini buku hijau gambar bahan makanan atau gambar makanan. Nah, itu, sering banget dipakai untuk, pedoman, wawancara-wawancara seperti ini. Nah, ini kelebihan dari Food Recall 24 Hour Recall mungkin bisa dibaca aja. Kekurangannya ada cukup banyak ya, terutama, terkait dengan, recall bias ya, karena dia, merupakan, mengingat 24 jam yang lalu gitu. Harus ingat banget nih harus makan apa aja, dia makan apa aja, ukurannya seberapa, porsinya seberapa tuh dia harus ingat gitu. Makanya dia tidak cocok dilakukan pada anak usia di bawah 7 tahun karena dia belum terlalu mengerti dan juga orang tua berusia di atas 70 tahun dan orang yang hilang ingatan atau orang yang pelupa gitu, karena ini membutuhkan ingatan gitu. Mungkin yang lainnya boleh dibaca aja. Mmm. Nah, ini ada, tabel angka kecukupan gizi. Jadi untuk 24 Hour Recall ini dia akan, dibandingkan dengan angka kecukupan gizi gitu. Nah, untuk pedoman ini dilihat di mana, untuk Indonesia pedomannya itu ada di Permenkes nomor 28 tahun 2019. Di sini lengkap semuanya kelompok umur, kelompok, populasi, hamil, menyusui, semua ada. Di kelompok umur setiap berat badan, setiap tinggi badan itu ada pedomannya gitu. Bisa dilihat di sini, bisa, selengkapnya bisa dilihat di Permenkes nomor 28 tahun 2019 ini gitu. Nah, ini ada contoh intake makanan seorang responden ya, kita bilang aja seorang responden, J gitu ya misalkan, atau siapa gitulah. Nah, ini ada intake-nya dia yang didapatkan dari wawancara 24 Hour, Recall gitu. Nah, gimana cara yang kita lihat, gimana cara analisisnya, jadi ini, angka kecukupan energi, protein, lemak, dan karbohidrat menurut kuantitas. Bold garis bawah kuantitas, oke? Jadi cara pakai pedoman tadi ya, cara pedoman PMK nomor 28 tahun 2019 atau Permenkes. Jadi, si respondennya ini ya, perempuan usia 19 tahun dilihat pedomannya di sini, kemudian si, pedomannya ini menurut pedoman kalau dia perempuan dan usia 19 tahun, energinya, intake energi idealnya adalah segini untuk kalori atau energi, segini untuk protein, gram per gram ya, dan juga ini, segini untuk lemak gramnya 65 gram dan juga karbohidrat segini ya, 360 gram gitu. Nah, responden kita intake-nya segini nih per hari dari sini dapetnya. Nah kan, nah intake per harinya segini, Mmm, dipresentasikan, oke? Dipresentasikan, dari mana, jadi cara ngitungnya 1.173,54 per 2.250 pedomannya ini dikali 100%, dapatlah 52,16% gitu. Sama semua juga gitu caranya sama, dan untuk keterangannya ini semua kurang karena dia kurang dari 100% gitu kan ya. Jadi, ini kan 100% nih, semuanya ini 100%, dia cuma dapat segini gitu ya, 54,7, 40,7, 53,65, 52,16 gitu. Jadi semua masih kurang masih kurang dari 100%. Nah, kemudian ini untuk yang kualitas, tadi kan kuantitas, sekarang kualitas. Jadi, untuk yang kualitas ini, dia itu membandingkan zat gizi, lebih tepatnya itu ada karbohidrat, protein, dan lemak, dengan kalori atau energi. Jadi dia membandingkan, konsumsi ini dengan kalori. Jadi untuk zat gizi ini ada, karbohidrat, protein, lemak, di mana ini ada konstantanya masing-masing. Jadi untuk karbohidrat 4, protein 4, dan lemak itu 9. Nah, cara pemakaiannya gimana? Jadi ini kita bisa lihat di rumusnya, semua sama kecuali di konstantanya aja, sorry. Oh ini, harusnya 4 ya, jumlah total, gram karbo dikali 4, misalnya ini typo, harusnya 4, dibagi jumlah total kalori, karena kita mau membandingkan dengan dia total kalorinya berapa, intake-nya dikali 100% gitu. Ini juga sama dikali 4 dan ini jumlah total gram lemaknya dikali 9. Ya, seperti itu. Nah ini, kita masukkan rumus ini ke intake, responden kita yang ini, kita masukkan ke rumus, dapatlah segini. Nah, jadi untuk syarat kualitasnya, syarat untuk yang perhitungan kualitas perbandingan dengan kalori ini, untuk protein 10-20%, lemak 20-30%, dan karbohidrat 50-60%. Ingat, ini perbandingan antara zat gizi
dengan intake kalori total ya. Nah, untuk responden kita segini setelah dimasukkan ke rumus tadi ya, ini dapatnya segini. Untuk keterangannya ini cukup karena dia masih di dalam rentang, cukup karena dia masih dalam rentang, tapi yang ini lebih karena dia melebihi rentang gitu. Cara bacanya gitu jadi. Untuk suatu soalnya, biasanya menggunakan alat bantu seperti food model, gambar, atau peralatan makan seperti gelas, piring, gelas ukur, dan lain-lain. Ini dari tadi assessment apa gitu ya. Tadi udah aku bahas juga sebelumnya, mungkin kita lihat aja. Jawabannya 24 hour recall. Nah, karena dalam menaksir atau memperkirakan dalam ukuran berat gram, pewawancara 24 hour recall menggunakan berbagai alat bantu seperti contoh ukuran rumah tangga piring gelas sendok atau model dari makanan atau food model. Oke, kita lanjut ke FFQ, Food Frequency Questionnaire gitu ya. Nah, jadi dia memperoleh data tentang frekuensi konsumsi jumlah bahan makanan atau makanan jadi selama periode tertentu, seperti hari, bulan, atau tahun. Nah, garis bawah bold ini dia memperoleh tentang frekuensi konsumsi aja, tok, just frekuensi konsumsi, bukan kuantitasnya, bukan gramnya, dia cuma butuh frekuensi atau seberapa sering dia makan aja. Oleh karena itu, dia dinamakan secara kualitatif gitu. Karena dia bukan kuantitatif. Dan dia jadinya um, dampaknya atau jadinya itu dia nggak bisa dipakai untuk mengestimasi atau memberikan gambaran sebuah kondisi gizi atau status gizi si responden ini. Karena dia bukan sebagai kuantitatif gitu ya. Nah, CFFQ ini tapi dia paling sering digunakan dalam penelitian epidemiologi gizi karena dia periode pengamatannya lebih lama dan dapat membedakan individu berdasarkan ranking tingkat konsumsi zat gizi. Ranking tingkat konsumsi zat gizi, berarti dia frekuensi, dia seberapa sering sih dia makan si makanan-makanan ini gitu ya. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya mungkin bisa dibaca aja. Nah, ini ada contoh formulirnya. Jadi kita bisa di sini dia cuma dicontreng-contreng di bagian 1 sampai 3 kali per bulan misalkan. Contreng gitu ya kalau misalkan emang si responden ini makan. Kemudian sekali dalam seminggu contreng gitu. Misalkan si brown bread and rolls ini gitu. Jadi semuanya ditanyakan kepada responden. Nah, pertanyaannya, daftar ini dari mana dapatnya? Daftar dari formulir ini gitu ya. Jadi untuk FFQ ini dia memang metode membutuhkan pendahuluan list bahan makanan apa aja yang akan dipakai di penelitian ini gitu ya. Jadi si peneliti ini harus mengetahui atau membuat list makanan-makanan yang umum dimakan di masyarakat si respondennya ini gitu. Jadi dia bisa memperkirakan atau mendapatkan apa ya substansinya gitu loh, mendapatkan buah dari penelitian ini. Jadi dia harus mencari dulu makanan-makanan umum apa aja sih dimakan dari masyarakat ini gitu, baru bisa dia pakai ke dalam pedoman penelitiannya ini. Nah, kita masuk ke SQFQ atau Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire. Nah, bedanya dengan FFQ, jadi dia ini adalah metode FFQ yang sudah dimodifikasi gitu. Nah, dia ini seperti namanya semi kuantitatif ya. Berarti dia ini lebih kuantitatif daripada FFQ yang kualitatif gitu. Dia karena dia mengonversi semua frekuensi daftar bahan makanan dalam standar per hari ke dalam gram gitu. Nanti kita bisa lihat contohnya. Nah, kemudian tadi kan FFQ nggak bisa dikonversi menjadi nutrient intake atau asupan gizi gambarannya ya. Kalau SKFFQ ini bisa, karena dia mengalihkan ukuran porsi dengan zat gizi spesifiknya gitu. Jadi dia bisa untuk melihat asupan si responden ini per harinya apa. Gak cuma asupan makanannya aja, tapi juga per zat gizinya. Misalkan per protein, per karbohidrat, per lemak gitu. Bisa dipakai gitu. Oke, ada contohnya. Jadi ini contoh formulir yang udah diisi oleh responden gitu ya, contoh formulir SQFFQ. Jadi di sini ada ukuran porsi standar dari URT gramnya. Ini biasanya kita ambil dari buku hijau ya, misalkan di buku hijau gitu. Kemudian ini porsi yang dimakan oleh respondennya berdasarkan pedoman ini gitu ya, URT-nya ukuran porsi standar. Dan untuk frekuensi konsumsinya ini bedanya dengan FFQ. Kalau FFQ tadi kan misalkan dia makan telur mata sapi 1 hari sekali gitu.
dicontreng kan, jadi dicontreng aja. Kalau SKFFQ dia harus diisi angka. Jadi dia harus jelas si respondennya ini makan berapa kali dalam sehari, berapa kali dalam seminggu, berapa kali dalam sebulan, atau tidak pernah, itu dia harus jelas. Karena apa? Kita bisa lihat setelahnya ini cara perhitungannya. Jadi di sini contohnya telur dadar ya, yang ada isinya telur dadar protein dalam gram per 100 gram telur dadar itu ada 16,3 gram. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari buku panduan buku nilai gizi yang warna hijau itu juga ada di referensi kalian tuh juga ada ya. Atau di web Fat Secret atau nilai gizi di web nilai gizi juga bisa gitu. Ini intake per 100 gram. Kenapa 100 gram? Karena biasanya emang standarnya tuh per 100 gram gitu ya. Kemudian makanan yang dikonsumsi respondennya ini berapa? Misalkan tadi telur dadar 1 butir 45 gram gitu ya. 45 gram kita masukin. Kemudian, nah, jangan hitung frekuensi per hari gini. Kita lihat telur dadar di sini ya. Telur dadar ini dibilangnya di sini dia per bulan dia 3 kali makan. Nah, karena dia dihitungnya itu merupakan konsumsi makanan per hari, jadi frekuensi per harinya, jadi kita harus dibagi dengan dalam 1 bulan berapa hari? 30 hari. 3 dibagi 30 sama dengan 0,1. Itu kita dapat frekuensi atau berapa kali dia makan per hari. Jadi interpretasinya adalah responden ini makan 0,1 telur dadar dalam 1 hari gitu. Kemudian kita lanjut ke sebelahnya, konsumsi makanan per harinya, gram per harinya ya gitu. Jadi dari 0,1 yang udah kita dapat ini dan 45 gram makanan yang dikonsumsi responden ini, kita harus tahu dia per harinya itu jadi dia makan rata-rata tuh berapa sih? Berapa telur dadar sih gitu ya. Jadi 45 gram makanan dikonsumsi per dia sekali makan dan frekuensi per harinya ada 0,1 dikalikan jadi 4,5 gitu. Kemudian untuk konsumsi protein ya, karena ini kita kebetulan ini SKFQ untuk intake protein gitu ya. Intake proteinnya ini kita udah dapet nih, dia per hari makan 4,5 gram telur dadar. Dibagi 100 karena kita ngitung per 100 gram proteinnya ya, per 100 dikali 16,3. Jadi mungkin kalau lebih gampangnya 4,5 dikali 16,3 per 100 gitu kali ya. Jadi 4,5 dikali 16,3 per 100 sama dengan 0,73. Interpretasinya adalah 0,73 ini adalah jadi responden ini memakan 0,73 gram protein dari telur dadar per harinya dalam 1 bulan gitu. Cara ngitung yang lainnya juga sama, semua dihitung nanti sesuai dengan list daftar yang sudah dibuat oleh peneliti, nanti ditambahkan semuanya di akhir gitu. Masuk contoh soal. Untuk mengaplikasikan metode dietary assessment, ini diperlukan daftar bahan makanan yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang akan kita teliti dan juga berkaitan dengan kejadian atau penyakit yang akan diteliti. Um, Oke, jawabannya ini udah dibahas juga sebelumnya ya, yaitu FFQ. Nah, FFQ ini kenapa? Tadi udah aku bahas, memerlukan pendahuluan daftar makanan, ya kan? Yang akan dipakai dan paling sering digunakan di penelitian epidemiologi gizi karena dapat dikonversi menjadi OR untuk melihat hubungan dalam penyakit tertentu gitu. Mungkin kalau kita di sini pernah belajar tapi belum pernah sampai situ kali ya. Tapi intinya untuk pemahaman atau pengetahuannya kayak gini. Nah, kita masuk ke Nutri Survey. Tadi dari assessment udah, kita masuk ke Nutri Survey. Untuk Nutri Survey ini, aku nggak bakal bahas banyak. Aku cuma akan bahas terkait dengan menu-menu apa aja di Nutri Survey gitu ya. Nah, Nutri Survey itu apa? Mungkin kita bisa lihat di sini definisinya apa. Kita juga udah tahu ya kegunaannya untuk apa aja. Nah, kita masuk ke menu-menunya gitu. Di bagian food ini ada banyak. Nah, yang aku bahas ini ada dua yang paling sering mungkin yang pernah kita lakukan aja gitu ya. Yang pertama itu ada modify food database. Jadi untuk modify food database di Nutri ini kan udah ada list makanannya ya dan juga intake kandungannya. Nah, untuk menambahkan atau mengurangi daftar makanan secara manual, jadi kalau peneliti mau mengurangi atau menambahkan makanan secara manual dari daftar yang ada, itu menggunakan modify food database. Tapi misalkan peneliti mau menambahkan database seluruh
makanan baru gitu, misalkan makanan-makanan Indonesia lengkap dengan kandungan-kandungannya gitu ya. Itu bisa diupload melalui include more foods from other databases ini. Jadi dia menambahkan database dasar makanan lain, bisa makan Indonesia yang sudah tersedia filenya. Yang sudah tersedia filenya ini biasanya formatnya dalam bentuk FTA ini ya. Oke, kemudian bagian calculations, tadi bagian food sekarang calculations. Di sini yang sering kita pakai mungkin ada energy requirement dan juga anthropometry dan juga diagram. Nah, untuk energy requirement dan anthropometry ini dia menghitung kebutuhan energi berdasarkan usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas fisik, nanti kelihatan BMI dan segala macamnya. Dan untuk diagram ini dia untuk mengetahui persentase rekomendasi intake nutrisi gitu. Mungkin boleh kita lihat, nah di sini ini adalah tampilan menunya energy requirement anthropometry. Nah, ini ada banyak ya. Jadi kita bisa masukin age-nya berapa, height-nya berapa, weight-nya berapa responden, dan nanti di sini akan keluar semuanya. BMI-nya, recommended BMI-nya, intake kalori atau energinya yang harus dia dapatkan gitu. Di sini juga ada weight reduction diagram dan juga weight gain diagram. Kalau misalkan responden itu um, memiliki BMI yang kurang dari ideal. Berarti untuk kalau dia ingin menambahkan BMI-nya, berarti dia harus ada weight gain atau penambahan berat badan gitu kan. Makanya dia di sini untuk anjuran programnya dapat dari weight gain diagram. Sebaliknya kalau dia BMI-nya melebihi, dia memerlukan weight reduction atau pengurangan berat badan ya, anjuran pengurangan berat badan. Ini bisa dilihat di weight reduction diagram. Nah, kemudian ini tampilan menu diagram, yang diagram ini ya, diagram yang di menu calculations ini, tampilan seperti ini. Kemudian, nah contoh soalnya, seorang wanita dengan TB sekian, BB sekian, dianalisis dengan Nutri-Survey. Nah, seorang epidemiologis ingin melakukan program perencanaan berat badan dengan pola makan yang tepat untuk mencapai rekomendasi BMI. Nah, tombol apa yang dapat ditekan untuk perencanaan anjuran program seperti ini? Nah, kita tadi udah dibahas ya. Kalau kita lihat di sini dia BMI-nya melebihi nih, melebihi ideal kan garisnya di sini, BMI-nya harusnya di sini gitu. Berarti dia memerlukan apa? Jadi jawabannya adalah weight reduction diagram. Karena BMI-nya melebihi, maka dia diperlukan anjuran program pengurangan berat badan. Oke. Nah, lanjut ke penyakit terkait gizi. Ini ada banyak. Aku nggak akan bahas um, banyak di sini karena ini merupakan hafalan banget menurut aku ya. Ini akan aku sajikan yang penting-penting aja gitu. Pertama, ini ada kekurangan vitamin atau KVA. Nah, ini ada definisinya. Poin pentingnya juga ada di sini. Ini juga bisa dibaca aja. Nah, untuk penyebab-penyebabnya juga ada banyak banget ya. Nggak cuma konsumsi yang sehari-hari yang kurang mengandung vitamin A. Ini ada banyak, infeksi berulang, gangguan penyerapan, kesenjangan sosial ekonomi, kurangnya asupan gizi, penyakit ISPA, tidak minum kapsul, pengguna obat-obatan, dan lain-lain. Nah, kondisi globalnya bisa dilihat, kemudian untuk populasi berisikonya dia ini balita dan ibu hamil menyusui. Nah, ini yang sering dari pengalamanku ini sering keluar gitu. Jadi dimohon untuk menghafalkan ya teman-teman, menghafalkan istilah-istilah kode-kode dari penyakit-penyakit yang termasuk dalam kekurangan vitamin A ini, defisit vitamin A. Nah, contoh soalnya, baru aja aku bahas kan, makanya aku masukkan ke contoh soal juga. Rabun senja dapat juga disebut dengan titik-titik-titik, kodenya apa? Jawabannya adalah XN gitu ya. Itu nanti contoh soalnya juga seperti itu juga gitu. Yang ditanya biasanya rata-rata seperti ini. Nah, kita masuk ke KEP. Jadi untuk definisinya bisa dilihat di sini ya, itu disebut dengan kekurangan energi protein gitu ya. Mungkin bisa kita next aja. Nah, kita ada KEP ringan atau sedang dan juga KEP berat. Nah, untuk ringan atau sedang ini dia cuma gangguan pertumbuhan aja, yaitu hambat penambahan berat badan dan atau panjang badan atau tinggi badan. Dan untuk KEP berat ini yang biasanya sering keluar ada beberapa ya, ada 4 di sini. Yang itu pertama ada marasmus, yaitu kurang energi, kwashiorkor yaitu kurang protein, marasmus kwashiorkor yaitu kurang energi dan protein, dan juga severe acute malnutrition. Nah, kalau severe acute malnutrition ini ditandai dengan ciri-ciri seperti berikut, ya, banyak nih. Dan juga ini severe acute malnutrition ini termasuk marasmus kwashiorkor dan juga marasmus kwashiorkor gitu. Jadi tiga ini terkandung dalam severe acute malnutrition gitu. Nah, ini ada manifestasi dari KEP. Jadi dia bermanifestasi dari underweight, stunting, wasting atau malnutrisi edema.
Nah, ini malnutrisi edema ini merupakan manifestasi utamanya dari kwashiorkor gitu ya. Nah, KEP ini sering dijumpai pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun karena kebutuhan gizinya yang sangat tinggi. Nah, kemudian untuk penyebab langsung dari KEP-nya ini adalah tentunya kekurangan asupan makanan berprotein juga infeksi berulang, dan penyebab tidak langsungnya itu yang paling mendasarnya itu adalah kesenjangan sosioekonomi atau kemiskinan. Nah, ini untuk populasi berisikonya, dan untuk contoh soalnya ini adalah manakah dari berikut ini yang merupakan KEP yang ditandai dengan pengecilan berat badan dan malnutrisi edema gitu ya. Kunci kuncinya pengecilan berat badan dan malnutrisi edema. Tadi udah aku bahas, jawabannya adalah kwashiorkor. Jadi manifestasi paling utama dari kwashiorkor itu adalah edema malnutrition atau malnutrisi edema. Oke, kembali lanjut. Nah, anemia. Anemia itu intinya adalah defisiensi zat besi gitu ya, kekurangan zat besi dalam tubuh. Nah, untuk penyebab langsung dari anemia ini tentunya kurangnya asupan makanan zat besi gitu ya. Dan juga kehilangan zat besi melalui menstruasi, transfer zat besi kepada janin saat mengandung, infeksi cacing tambang, malaria, thalassemia gitu ya. Kemudian juga ada konsumsi aspirin dan juga peningkatan kebutuhan zat besi oleh tubuh. Nah, untuk penyebab tidak langsungnya itu ada pendapatan pengetahuan pendidikan, pola pemberian ASINnya juga sosial budaya, dan polisi risikonya itu rata-rata pada wanita ya, remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil, kemudian juga ada anak-anak dan masyarakat berpendapatan rendah. Untuk klasifikasinya ini mungkin bisa dibaca aja dan dipahami dan juga mungkin dihafalkan juga karena takut keluar mungkin ya, mungkin gitu. Nah, untuk pengendaliannya ini ada banyak, tapi yang paling utama itu adalah suplementasi tablet tambah darah gitu ya. Itu yang paling penting. Dan juga ada fortifikasi makanan juga ada. Nah, contoh soal, secara global, angka penderita anemia defisiensi besi semakin meningkat. Benar atau salah? Oke, benar atau salah? Ini mungkin belum aku bahas sebelumnya ya, jadi ini aku bahas di sini aja. Nah, jadi anemia itu dibandingkan dengan penyakit malnutrisi lain seperti KEP, kemudian KVA, kemudian nanti juga ada GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium, anemia inilah satu-satunya penyakit yang masih menjadi burden atau masih menjadi masalah besar gitu ya, yang mana itu masih meningkat secara global. Jadi jawabannya benar. Oke, selanjutnya. Ada GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium. Jadi untuk definisinya ini tentunya dia merupakan sekumpulan gejala yang timbul. Jadi dia ini masih gangguan, bukan penyakit ya. GAKI itu masih gangguan. Kumpulan gejala yang timbul karena tubuh seseorang kekurangan unsur yodium secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama gitu. Nah, untuk poin pentingnya ini, jadi yodium itu kan komponen penting dari tiroksian atau T4 ya, dan juga T3 yang diproduksi oleh glandular tiroid. Nah, kemudian GAKI ini dapat menyebabkan goiter atau gondongan karena adaptasi terhadap asupan rendah yodium mencakup peningkatan kadar hormon perangsang tiroid atau TSH yang menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid atau gondok. Makanya salah satu cara untuk mendiagnosis atau mengakses si GAKI ini adalah dengan menghitung kadar hormon perangsang tiroid atau TSH-nya gitu. Nah, penyebab dari GAKI ini, dia penyebab langsungnya itu adanya asupan yang tidak kuat atau tidak cukup yodium. Nah, itu kan pasti ya semuanya juga gitu. Kemudian penyebab lainnya ini adanya kandungan goitrogen dalam asupan makanan. Nah, goitrogen ini apa? Jadi kandungan goitrogenik ini bersifat menghambat penyerapan yodium gitu oleh kelenjar tiroid. Makanya penyerapan yodiumnya jadi nggak maksimal karena dia di blok gitu sama si goitrogenik ini. Gitu. Nah, kemudian underlying causes-nya ini merupakan makanan-makanan yang rendah kandungan yodium. Makanan-makanan yang rendah kandungan yodium menyebabkan kurangnya tidak cukupnya yodium gitu ya. Jadi ini underlying cause dari penyebab langsungnya gitu. Atau kurangnya pengetahuan akan GAKI serta manfaat dari garam yang beriodium sehingga dia memilih untuk tidak menggunakan garam yang beriodium gitu karena dia kurang pengetahuan akan GAKI. Kemudian untuk basic cost-nya atau root cause-nya atau penyebab paling mendasarnya itu adalah sumber daya potensial sendiri, yaitu tanah rendah akan kandungan yodium gitu. Jadi GAKI ini satu-satunya yang basic cost-nya itu bukanlah status ekonomi, keadaan ekonomi, sosial budaya, tapi
dia basic cost-nya itu masih terkait dengan penyebab langsungnya, yaitu tanah yang rendah dari kandungan yodium. Oke, populasi berisikonya itu tentunya pada daerah-daerah endemis Gaki yang kandungan yodium rendah dan juga jauh dari pesisir, karena pesisir itu biasanya kaya akan yodium gitu ya, kaya akan garam, kan kita tahu sendiri ya, garam itu hasil dari laut gitu. Contohnya itu daerah-daerah pegunungan, dataran tinggi, perbukitan, nah itu kan jauh dari laut gitu ya. Kemudian juga ada anak remaja dan juga wanita hamil dan wanita menyusui. Nah, contoh soalnya. Penyebab pendasar oligaki adalah kandungan yodium yang rendah di tanah masyarakat itu berada. Benar atau salah? Tadi udah bahas sebelumnya, jawabannya itu adalah benar. Karena Gaki adalah satu-satunya penyakit malnutrisi yang penyebab dasarnya itu bukannya sosial ekonomi atau budaya, melainkan rendahnya kadar yodium dalam tanah. Atau melainkan rendahnya si asupan itu sendiri gitu. Jadi ini satu-satunya yang penyakit malnutrisi yang penyebabnya itu bukan sosial, penyebab dasar ya, root cause. Bukan berarti itu bukan penyebabnya, tapi root cause-nya itu bukan sosial ekonomi atau budaya, melainkan rendahnya kadar yodium dalam tanah. Lanjutnya, masuk ke kanker. Um, Jadi kalau kanker itu dia berawal dari abnormal sel, satu abnormal sel yang kemudian mereplikasi tidak terkendali, kemudian si sel-sel yang abnormal itu membentuk tumor dan akhirnya menyebar, invading, menyebar, menjajah jaringan lain, bagian tubuh lain gitu. Nah, untuk perubahan-perubahan apa aja yang dibentuk yang dibilang abnormal gitu ya, yang berpotensi jadi sel kanker, ini bisa dilihat ada jadi normalnya ini yang tengah nih, atau ada atrofi. Kita bisa lihat gambarnya mengecil, jadi atrofi itu merupakan pengecilan sel. Kemudian ada hipertrofi, kebalikan dari atrofi dia pembesaran sel. Kemudian ada hiperplasia, dia ada multiplikasi sel secara tidak normal gitu ya. Kemudian ada metaplasia, jadi dia kayak perubahan bentuk ya, karena si dindingnya ini itu bermasalah gitu. Jadi dia ada perubahan bentuk tidak seperti seharusnya. Dan terakhir itu displasia. Jadi kalau displasia ini jadi dia inti selnya itu dia membesar gitu ya. Jadi membesar di dalam. Nah, ini ada daftar makanan yang mengurangi risiko kanker. Bisa dilihat nih daftarnya apa dan kansernya ada apa aja. Mungkin bisa dibaca. Nah, untuk ini makanan yang meningkatkan risiko kanker. Jadi dietary factornya ini ada alkohol, salted foods, red meat atau daging merah, aflatoxin, grilled barbecue foods, dan juga ada very hot food and drinks, dan juga cancer apa aja yang berpotensi karena diakibatkan oleh makanan-makanan ini. Gitu. Nah, kemudian ini ada relationship atau hubungan antara faktor-faktor dari makanan dan juga major risk dari kansernya gitu. Jadi ini bisa dilihat ada faktornya apa aja dan kanker apa aja yang terpengaruh gitu. Contoh soalnya, nah obesitas biasanya berhubungan dengan kanker di bawah ini, kecuali tadi bisa dilihat ya di daftar yang sebelumnya, jawabannya itu adalah kanker paru-paru. Nah, di sini kita tadi lihat di list tadi, obesity itu meningkatkan risiko colorectal cancer, breast cancer atau kanker payudara, kemudian ada stomach atau kanker perut ya, kanker lambung, kemudian ada esophageal cancer, kemudian juga ada pankreatik atau kanker pankreas, kidney atau kanker ginjal, dan juga ada endometrial atau kanker endometrium. Jadi yang nggak ada itu cuma kanker paru-paru. Oke, selanjutnya penyakit PJK atau penyakit kardiovaskular ya. Penyakit kardiovaskular ini termasuk PJK, aterosklerosis, hipertensi, penyakit jantung iskemik, penyakit vaskular perifer, dan juga gagal jantung, termasuk dalam kardiovaskular. Hubungan dengan asupan gizi apa? Jadi dari 5 aspek gizi mengenai pola makan sehat, jadi itu yang paling menunjukkan bukti hubungan yang kuat dengan penyakit kardiovaskular adalah pola konsumsi lemak dan juga pola makan buah dan sayur-sayuran gitu. Makanya kita di sini akan bahas lebih banyak mengenai lemak. Nah, di sini jenis lemak. Jenis lemaknya dua ya, ada bad fats atau lemak jahat dan juga good fats atau lemak baik. Untuk bad fats ini ada trans fats atau TFA dan juga saturated fats atau lemak jenuh atau disingkat SAFA gitu ya. Kemudian untuk lemak baiknya ini ada monounsaturated fats
atau lemak tidak jenuh, MUFA, dan juga ini juga ada lemak tidak jenuh lain. Ini lemak tidak jenuh yang tidak tunggal, dan yang PUFA ini lemak tidak jenuh tunggal gitu. Salah, kebalik. Monounsaturated fats ini merupakan lemak tidak jenuh tunggal. Kalau poli itu kan banyak ya, jadi lemak tidak jenuh tidak tunggal itu si PUFA gitu. Dan ini ada turunan-turunannya juga. Kita masuk ke sini. Jadi ini untuk batasan-batasan intake-nya untuk lemak jenuh dan lemak tidak jenuh gitu. Ini bisa dibaca aja dia batas intake-nya dan juga sumber-sumber dari apa. Ini penting, jadi mohon untuk di garis bawah ya teman-teman, untuk di highlight gitu ya untuk kebutuhan dan juga sumber-sumbernya ini gitu. Contoh soal, tingginya asupan titik-titik dan rendahnya asupan titik-titik dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Oke, jawabannya adalah SAFA dan PUFA. Jadi tingginya asupan lemak jahat SAFA dan rendahnya asupan lemak baik PUFA dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Jadi di sini jawabannya cari yang lemak jahat dulu, kemudian setelahnya itu lemak baik. Satu-satunya pilihan jawaban di sini adalah SAFA dan PUFA di C gitu. Selanjutnya, terakhir, gizi seimbang. Bukan materi terakhir. Iya, materi terakhir. Ini materi terakhir, gizi seimbang. Gizi seimbang yaitu adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan juga berat badan ideal. Jadi nggak cuma intake-nya aja, tapi juga ada aktivitas fisik, kebersihan, dan juga berat badan ideal. Oke, lanjut. Ini ada 10 pesan gizi seimbang dan juga 4 pilar pesan gizi seimbang. Oke, ini bisa dibaca, bisa dipahami, bisa dihafalkan. 10 pesan ini masuk ke pilar-pilar mana aja gitu. Kita masuk ke piring makanku. Untuk piring makanku ini merupakan pedoman gizi yang sebetulnya sudah tidak dipakai lagi gitu ya. Kita nanti bakal lihat di sebelah itu di slide selanjutnya itu adalah uh, tumpeng tumpeng gizi yang lebih update gitu, yang dipakai di saat ini. Jadi untuk piring makanku ini gambar seperti ini. Jadi ada pembagian di piringnya, makanan pokok dan sayuran paling besar dan juga lauk pauk dan buah-buahan itu sebagian kecilan gitu ya. Dan juga ada air putih, batasi gula, garam dan minyak dan juga cuci tangan sebelum makan. Ini piring makanku. Selanjutnya ini ada pedoman umum gizi seimbang atau PUGS. Jadi, kalau PUGS ini menganjurkan agar 60-75% kebutuhan energi diperoleh dari karbohidrat, kemudian 10-15% dari protein, dan juga 10-25% dari lemak. Ini mohon untuk diperhatikan juga teman-temannya, persenan-persenannya ini menurut PUGS, mohon diperhatikan dan juga dihafalkan, oke? Karena ini sering keluar. Kemudian, nah ini tumpeng gizinya nih, PUGS, dari atas sampai bawah, di mana termasuk olahraga, juga ada air putih 8 gelas, gitu ya, pantau berat badan, jaga kebersihan, semua ada di sini. Nah, ini ada sumber zat pembangun, sumber zat pengatur, sumber energi, dari apa aja sumbernya. Ini ada bagian-bagian tumpengnya gitu ya. Nah, lanjut. Pedoman asupan karbohidrat atau pedoman asupan gizi seimbang ya. Ini ada dua pedoman yang dipakai. Pertama itu ada Permenkes RI nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang, di mana merekomendasikan kontribusi lemak sehari-hari tidak melebihi 25%. Lemak tidak melebihi 25%. Itu untuk Permenkes RI nomor 41 tahun 2014. Oke. Kemudian yang kedua adanya dari WHO 2003, yaitu berhubungan dengan karbohidrat dan protein untuk tidak mengkonsumsi karbohidrat lebih dari 55-75%. Karbohidrat tidak lebih dari 55-75% dan protein tidak melampaui 10-15% dari total asupan energi. Oke, ini mohon untuk dilihat juga dipahami, dihafalkan teman-teman ya, karena ini sering banget keluar. Oke, persen-persenannya ini. Contoh soalnya, pilar gizi seimbang sering digambarkan piring makanku. Di bawah ini proporsi yang ditujukan oleh X adalah X itu ini ya, ini dan ini. Tadi udah kita bahas sebelumnya, proporsi paling besar dari piring makanku itu apa aja, mungkin bisa di next. Nah, makanan pokok dan sayuran. Oke. Nah, karena ini merupakan materi terakhir dan ini merupakan
soal terakhir, jadi aku tambahin soal lagi ya. Jadi menurut WHO 2003, berapa rekomendasi untuk tidak mengkonsumsi protein melebihi? Oke. Jadi berapa eh, idealnya protein itu dikonsumsi menurut WHO 2003? Ini udah aku bahas sebelumnya dan udah aku bilang juga untuk diperhatikan. Jawabannya apa? Tara, jadi jawabannya 10-15%. Jadi rekomendasi WHO itu karbohidrat tidak lebih dari 55-75% dan protein tidak melampaui 10-15% dari total asupan energi. Oke, baik. Mungkin itu aja materi dari aku pada kesempatan kali ini. Jadi ya, jadi untuk studi-studi epidemiologi gizi itu nggak akan aku bahas karena itu sama aja dengan matkul desain studi lainnya yang materi-materi studi lainnya yang udah kita bahas atau kita pelajari di matkul-matkul lainnya, jadi nggak aku bahas di sini. Jadi sekian materi dari aku. Terima kasih banyak semuanya. Jadi jangan lupa untuk follow sosial media Epicentrum, juga OA lainnya, dan juga like, share, subscribe YouTube Epicentrum of KMUI. Dan juga kalau ada yang butuh requirements dan lain-lainnya bisa email kami atau DM di salah satu sosial media kami. Oke, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan juga minum air yang banyak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.